Sobat Kompetensi, Accenture dalam studinya yang terbaru mengatakan bahwa tren peran human resources di masa depan terbagi dalam 5 klaster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, selamat bertemu kembali di channel ini. Channel tempat kita belajar bersama untuk menjadi sukses dan lebih baik setiap harinya. Sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan pencet gambar loncengnya agar selalu bisa mengikuti sesi-sesi saya berikutnya. Sobat Kompetensi, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat kepada para sobat kompetensi, terutama praktisi HR, Human Resources, yang sudah menunjukkan dedikasi yang tertinggi, dedikasi terbaik, telah menjalankan tugas dan perannya selama ini dalam menopang keberlangsungan pengoperasian perusahaan, termasuk organisasi di sektor publik atau di organisasi nirlaba. Kita sebagai praktisi HR telah tercatat dalam sejarah bagaimana peran utama kita menjadi yang terdepan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada karyawan kita selama masa-masa sulit saat pandemi COVID-19 yang lalu. Kita harus bersyukur bahwa peran dan kontribusi HR menjadi sangat penting dan menentukan keselamatan dan kesehatan karyawan beserta seluruh keluarganya. Kita pun juga telah belajar banyak hal-hal baru selama penanganan COVID-19 tersebut. Kita telah mempraktekkan perilaku growth mindset, selalu belajar dan terbuka untuk terus belajar hal-hal baru yang bermunculan tanpa henti. Sobat Kompetensi, di era disrupsi dan transformasi digital saat ini, Sobat Kompetensi juga dihadapkan pada perubahan yang selalu terjadi dalam menjalankan profesi kita di human resources. Karena itu penting bagi siapapun mengelola dan penanggung jawab SDM di berbagai organisasi, baik di perusahaan, di sektor publik maupun organisasi nirlaba, untuk senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, yang selalu membuat kita dituntut untuk terus belajar, untuk menguasai kompetensi yang diperlukan dalam memainkan peran kita. Sobat Kompetensi, Accenture dalam studinya yang terbaru mengatakan bahwa tren peran human resources di masa depan terbagi dalam 5 klaster. Yang pertama adalah peran strategis HR dalam organisasi. Yang kedua, pentingnya memberikan employee experience kepada karyawan sejak masuk hingga keluar organisasi. Ketiga, penggunaan people data analytic. Yang keempat, mengantisipasi penggunaan teknologi dalam praktek human resources dan pengembangan talent. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah memprediksi, menarik, dan membentuk the future workforce. Apa itu peran strategis HR dalam organisasi? Peran strategis yang diharapkan dari HR di masa mendatang adalah meningkatkan kemampuan HR untuk berpindah dari back-end to front-end. Transisi dari penyedia layanan administrasi ke influencer dan arsitek strategi. Mampukah kita? Jawabnya harus menjadi seperti itu. Bila tidak, kita sebagai praktisi HR akan tertinggal dan menjadi tidak relevan lagi. Yang kedua, sepenting apakah employee experience itu? Employee experience menjadi sangat penting, dan praktek HR harus memiliki kompetensi, kemampuan dalam menciptakan lingkungan kerja sebagai praktisi HR, memberikan impresi positif, dan menggugah karyawan bekerja lebih produktif, karena mereka akan kita sediakan tempat yang nyaman dan menggairahkan di tempat kerjanya. Sobat Kompetensi harus mengerti betul apa aspirasi yang muncul dari karyawan
dan menjadi change agent dalam menciptakan lingkungan kerja yang memunculkan employee experience terbaik ke karyawan. Berikutnya adalah penggunaan people data analytic dalam pekerjaan HR yang pasti akan melibatkan big data karyawan beserta transaksi-transaksi yang menyertainya. Penggunaan data analitik akan mempercepat pengambilan keputusan dan memastikan akurasinya yang tinggi dan dapat diandalkan sehingga memudahkan direksi dan CEO menetapkan langkah-langkah strategisnya yang berkaitan dengan people issues. Dua item yang terakhir adalah bagaimana seorang praktisi HR harus mampu menunjukkan design thinking-nya dalam mengolah perkembangan teknologi yang terjadi dalam program talent development, sehingga organisasi akan terus memiliki SDM terampil dan kompeten dalam implementasi teknologi terbaru tersebut dalam organisasi. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana praktisi HR mampu memprediksi seperti apa the future workforce itu, termasuk membentuknya sehingga menopang daya saing perusahaan secara sustainable. Sobat kompetensi, untuk memastikan organisasi bekerja efektif menopang tren di masa yang akan datang, Konveri dalam kajiannya memberikan tips kepada kita akan pentingnya membentuk kepemimpinan dalam organisasi. Ada 4 hal penting untuk menjadi pemimpin masa depan yang sukses. Yang pertama, mulai dengan purpose. Harus jelas apa tujuan utama yang ingin diraih. Yang kedua adalah fokus membangun kapabilitas anggota tim kita. Karena tanpa the best people dalam organisasi, dalam tim kita akan sulit mencapai purpose secara efektif. Yang ketiga, disarankan membuat diagonal moves dalam menjalankan program suksesi dan pengembangan talent agar memperkaya kompetensi dan kapasitas anggota tim kita. Dan yang keempat adalah tidak hanya perform, namun juga transform secara berbarengan. Karena di persaingan saat ini dan masa mendatang yang semakin sengit, cara-cara biasa tidak akan membuat kita bisa mencapai tujuan akhir sebagai yang terbaik. Kita harus berani menempuh transformasi untuk menjalin status quo dan bila perlu melompat jauh meninggalkan platform lama kita. Sobat kompetensi, McKinsey, Konveri, dan KPMG juga mengingatkan kepada para praktisi HR bahwa kedepannya akan diperlukan penguasaan dalam mengelola strategi dan program-program intervensi dalam mental health and well-being. Dengan mulai maraknya hostile culture dan quiet quitting di beberapa negara termasuk di Amerika Serikat dan sudah mulai masuk ke negara-negara di Asia, maka peran baru HR dalam mengedepankan pendekatan-pendekatan yang efektif dalam praktek mental health and well-being akan turut menentukan retention para key people dalam organisasi dan juga bisa menopang keberlangsungan perusahaan. Setiap praktisi HR kembali akan menjadi orang di garda paling depan untuk mendesain, menginisiasi, dan mengeksekusi program-program tersebut, sehingga karyawan tidak burn out dan mengundurkan diri dari perusahaan. McKinsey bahkan secara khusus menaruh harapan secara khusus kepada para praktisi HR untuk dapat menciptakan perilaku setiap karyawan dan sikap kepemimpinan yang mengedepankan keberagaman atau diversity, mempraktekkan equity dan bertindak inklusif. Bain dalam catatannya juga menambahkan peran baru HR di masa mendatang dalam memastikan setiap pemimpin dalam organisasi harus mampu mengelola karyawan yang berasal dari multi generasi, mulai dari baby boomer, bila masih ada, generasi X, generasi Y, generasi Z, hingga generasi Alpha. Komposisi multi generasi yang berbeda-beda dalam setiap unit bisnis menghendaki style kepemimpinan yang inklusif, sehingga efektif dalam mencapai tujuan akhir organisasi. Sobat kompetensi,
Agar kita tidak lupa dengan standar kompetensi minimal seorang praktisi HR di Indonesia, maka Sobat Kompetensi dapat melihat kembali model yang pernah saya buat seperti yang tampak di layar. Sebagai praktisi HR, Sobat Kompetensi harus menguasai dan mampu mendemonstrasikan 8 prasyarat dasar generik, yaitu berupa soft competencies yang wajib minimal dimiliki oleh praktisi HR di Indonesia. Selanjutnya, harus menguasai 9 klaster kompetensi teknikal dengan total jumlah unit kompetensi 61 biji. Selain harus lulus level unggul uji kemahiran berbahasa Indonesia, minimal level unggul dengan skor minimal 525. Bila dibandingkan dengan standar kompetensi negara-negara lain, Sobat Kompetensi dapat melihatnya secara selintas bagaimana kompetensi standar praktisi HR yang ditetapkan oleh SHRM, Society of Human Resources Management atau CIPD, Center Institute Personnel and Development UK, Asosiasi HR di Afrika Selatan, ataupun AHRI, Australian Human Resources Institute. Di sana tampak dengan jelas ya bahwa standar kompetensi praktisi HR di Indonesia masih sebanding ya dengan yang ditetapkan di negara-negara lain. Namun kita harus cepat bergegas untuk mengejar ketertinggalan kita, terutama dalam penguasaan soft competencies serta bidang-bidang baru lainnya yang bermunculan dan diharapkan dikuasai oleh praktisi HR kita di Indonesia. Sobat Kompetensi, sebagai praktisi HR di Indonesia, para Sobat Kompetensi memikul tugas yang berat namun mulia dalam menjalankan misi guna pencapaian puncak bonus demografi di Indonesia tahun 2030 nanti. Sobat Kompetensi harus memastikan kompeten di profesi yang Anda sudah pilih. Lalu misi berikutnya adalah mengkompetenkan anak buah Anda, termasuk mengkompetenkan SDM di bawah pengelolaan dan tanggung jawab Anda. Dan bila sudah melakukan itu semua dan masih ada tersisa sumber daya, berikan kesempatan SDM di luar organisasi seperti para pencari kerja, lulusan SMK, lulusan Politeknik, untuk turut berlatih di tempat kerja kita, sehingga mereka memiliki keterampilan dan atau kompetensi yang diperlukan pasar tenaga kerja, dan tentunya dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Sebagai penutup, saya ingin share tentang model dari Accenture yang diberi nama Net Better Off, seperti tampak pada layar. Net Better Off berisikan 6 dimensi. Yang pertama adalah emosional dan mental, yang kedua adalah relational, yang ketiga physical, yang keempat financial, yang kelima purposeful, dan yang terakhir adalah employable. Emosional dan mental mengandung makna bagaimana organisasi selalu berupaya agar karyawannya merasa selalu positif dalam feeling dan emotionnya, serta terus dapat memelihara mental wellness-nya. Relational maksudnya adalah bahwa semua karyawan merasakan sense of belonging dan inclusiveness yang kuat, dan di antara karyawan terjalin relasi antar personal yang sehat dan efektif. Selain itu, dimensi yang ketiga yakni physical memastikan setiap karyawan memiliki kebugaran fisik yang prima dan dapat mengelola stres di tempat kerja secara baik dan berimbang. Sedangkan dimensi financial menjelaskan bahwa setiap karyawan yang diharapkan bisa memiliki perasaan yang secure dalam aspek finansial dan memiliki keleluasaan dalam menggapai stabilitas keuangannya. Dimensi berikutnya adalah purposeful, menjelaskan bahwa perusahaan diharapkan dapat menciptakan suasana kerja di mana setiap karyawan selalu berkesempatan untuk berbuat sesuatu yang berdampak positif dan menebarkan makna dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Dan dimensi yang terakhir yaitu employable, menekankan bahwa setiap karyawan hendaknya dapat merasakan selalu diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dalam berkarir dan berkontribusi sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Sobat Kompetensi, akhirnya tugas final seorang praktisi human resources dalam suatu organisasi
adalah bagaimana mempertemukan agenda people dalam kaitannya dengan net better off seperti yang tadi saya sudah jelaskan, memastikan setiap karyawan mampu berkinerja pada level potensi tertingginya dengan agenda organisasi yang bila ini adalah case-nya ada di business entity, maka agendanya adalah tercapainya top line dan bottom line. Sehingga perlu kita perhatikan tips dari Accenture akan adanya 5 sweet spot practices, yaitu 1, enable continuous learning, selalu memastikan proses pembelajaran yang terus-menerus untuk memastikan kesiapan SDM untuk menopang pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, dengarkan apa yang dibutuhkan oleh frontliners Anda, sehingga mereka bisa kita berdayakan untuk mencapai target perusahaan secara real-time data. Yang ketiga, gunakan teknologi untuk mendukung penerapan flexible work arrangement untuk mengantisipasi SDM dalam organisasi yang semakin tersebar. Yang keempat, kedepankan well-being dan equality, karena safety dan kebutuhan berelasi menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh karyawan. Dan yang kelima, tetapkan dan share people metrics, karena menjadikan diversity dan equality sebagai bentuk pertanggungjawaban serta transparan dan engage dalam conversation menjadi penting buat setiap karyawan dalam organisasi. Sobat kompetensi, itulah uraian tentang peran dan fungsi HR di masa mendatang, dan kita semua sebagai praktisi HR yang kompeten dan bertanggung jawab dalam menjaga eksistensi profesi ini, maka kita harus mempraktekkan growth mindset, terus belajar, dan kuasai kompetensi-kompetensi baru yang bermunculan, dan jadilah climber, orang yang selalu menyukai tantangan-tantangan baru, dan selalu menorehkan prestasi-prestasi besar dalam setiap perjalanan kehidupan profesionalnya. Seperti yang digambarkan oleh Paul Stoltz dalam bukunya yang berjudul Adversity Quotient. Sobat kompetensi, demikian sesi saya kali ini, dan untuk para sobat kompetensi, apabila Anda sudah memilih profesi, pastikan Anda kompeten di profesi yang Anda pilih tersebut. Saksikan sesi-sesi saya berikutnya, dan dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar selalu bisa mengikuti konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.